Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Dinda Pasabia A dari kelas 1 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di mana pada video kali ini saya akan memaparkan materi saya yang konsepsi manajemen kelas. Di mana pada konsepsi manajemen kelas tersebut memiliki 3 artikel yang perlu kami bahas atau kami review. Yang pertama itu masalah dan pemecahannya. Manajemen kelas dan manajemen pendidikan memiliki hubungan yang bersifat substantif. Manajemen kelas merupakan substantif dari manajemen kurikulum, sedangkan manajemen kurikulum merupakan substansi dari manajemen pendidikan. Oleh karena itu, manajemen kelas juga merupakan substansi dari manajemen pendidikan. Untuk kejelasan hubungan antara manajemen kelas dan manajemen pendidikan dapat kita cermati pada diagram berikut. Di sini saya akan menjelaskan diagram tersebut. Yang pertama itu konsep manajemen kelas. Ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu. Pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar kita melanggar tata tertib belajar di kelas. Yang kedua, manajemen didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Yang ketiga, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Yang keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptaan iklim sosio-emosional yang positif. Kelima, manajemen tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial. Bertolak dari pengertian manajemen kelas tersebut dapat didasarkan pada manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan guru yang bermakna menciptakan, mengembangkan, mempertahankan, mengendalikan dan juga menyembuhkan iklim kelas agar konduktif untuk kegiatan pembelajaran. Adapun ruang lingkup kegiatan manajemen kelas yaitu ruang lingkup kegiatan manajemen kelas meliputi sejumlah kegiatan guru di kelas dalam melaksanakan pembinaan iklim kelas dari segi proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan monitoring. Secara manajemen kelas membina kegiatan yaitu disiplinnya siswa, iklim sosialisasi kelas, lingkungan fisikal kelas. Adapun tujuan manajemen kelas yaitu tujuan umumnya itu kegiatan manajemen kelas adalah untuk menciptakan kondisi kelas konduktif bagi produktivitas kegiatan pembelajaran. Kondisi kelas yang dimaksud meliputi disiplinnya siswa, iklim sosial kelas, iklim sosial emosional, dan yang terakhir itu iklim fisikal kelas. Adapun sifat manajemen kelas yaitu meliputi proaktif dan kuratif. Apa itu? Yaitu kegiatan proaktif berarti itu tingkah pencegahan atau berjaga-jaga agar tidak sampai terjadi masalah yang mengganggu aktivitas dan produktivitas iklim belajar anak. Sebaliknya, manajemen kelas yang bersifat kuratif ditetapkan bila kondisi kelas mengalami gangguan artinya itu manajemen kelas yang berfungsi untuk mengembalikan kondisi kelas yang terganggu pada kondisi semula. Adapun fungsi manajemen kelas itu tersebut yang pertama itu fungsi
pengulangan. Yang kedua fungsi pengendalian, dan yang ketiga fungsi penyembuhan. Berdasarkan keterampilan dasar manajemen kelas, perilaku guru dalam pembelajaran yang secara teknis dan berpengaruh terhadap perwujudan iklim kelas meliputi 6 jenis perilaku. Yang pertama itu sikap tanggung jawab. Kedua, kemampuan dalam membagi perhatian. Ketiga, kemampuan memusatkan perhatian kelompok. Dan yang keempat itu pertunjuk secara jelas. Dan yang terakhir kemampuan memberikan teguran. Adapun masalah-masalah dalam probleman kelas yang mungkin dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran, misalnya itu masalah anak berbicara di depan saat guru menerangkan, masalah anak bertengkar saat pembelajaran berlangsung, anak muncul di kelas, anak terancam emosionalnya, tempat duduk yang berjubel, dan yang lain-lain. Yang terakhir itu pemecahan masalah kelas. Dalam pemecahan masalah kelas ada dua pendekatan, ada dua pendekatan yang harus kita tahu. Yang pertama itu pendekatan tanpa teori, dan kedua itu pendekatan berdasarkan teori. Cukup sekian pada artikel 1, kita lanjut ke artikel 2. Oke, kita lanjut ke artikel kedua, yaitu konsep manajemen kelas dan informasi dalam pembelajaran. Keterampilan mengelola kelas merupakan salah satu keterampilan dasar mengerjakan dan bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan suasana pembelajaran yang optimal. Arti kemampuan ini erat hubungannya dengan kemampuan profesional guru untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan peserta didik dan menciptakan kedisiplinan belajar secara sehat. Kita masuk ke konsep manajemen kelas dan implikasi dalam pembelajaran. Di mana pendidikan guru di Indonesia mendekatkan PGBK atau pendidikan guru berdasarkan kompetensi. Dapat tema pendidikan dan kebudayaan 1980 merumuskan 10 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni menguasai bahan ajaran, mampu mengelola proses belajar mengajar, yang mampu mengelola kelas, mampu menggunakan media atau sumber-sumber belajar, menguasai landasan-landasan pendidikan, mampu mengelola interaksi belajar mengajar, mampu menilai prestasi siswa dalam proses pembelajaran belajar mengajar, mampu melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan, mampu dan melaksanakan administrasi pengajaran, dan yang terakhir memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan. Manajemen kelas dalam pembelajaran, yang dimana pada pengertian manajemen pelajaran kelas yaitu suatu usaha untuk membuat siswa agar sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar event of learning, yaitu usaha untuk terjadi perubahan tingkah laku dari siswa. Adapun pengertian pembelajaran itu tersebut adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fisik, pelanggan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan aktivitas interaksi edukasi antara guru dengan peserta didik dengan didasari oleh adanya tujuan baik berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Adapun manajemen kelas kelas memerlukan kemampuan mengelola kelas yang dimiliki oleh seorang guru, karena pembelajaran adalah proses pembantuan siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku
berperilaku baik dalam aspek kognitif maupun psikomotorik. Aspek kritis berhasil manajemen kelas terletak pada penggunaan pendekatan dan teknik disiplin dalam kontrol kelas. Telfor guru dapat memiliki pendekatan yang berbeda pada dua kubu yang bersifat ekstrim, yang hit struktur dengan dasar akan bertumbuh pada tiga tingkat pendekatan yang terdiri dari hal-hal pada pembentukan perilaku yang pada umumnya dilakukan melalui berbagai reforman. Sedangkan guru di kelas memiliki konsekuensi perilaku siswa yang disebut sebagai pendekatan holistik. Model disiplin ketiga adalah berusaha mencari apa yang menjadi penentuan penyebab perilaku salah atau pada siswa. Adapun tujuannya itu untuk memperoleh ingin tahu pola-pola desain siswa. Kita lanjut ke artikel ketiga, yaitu solusi kesalahan umum dan apa yang harus dilakukan. Mendefinisikan perilaku buruk dari tampilannya adalah perilaku buruk dari tampilannya hanya memberikan kita gambaran yang tidak lengkap tentang perilaku tersebut. Itu memberitahukan kita sedikit tentang mengapa itu terjadi dan tidak banyak membantu dalam upaya perubahan perilaku kita. Misalnya seorang siswa tidak mengerjakan tugas adalah masalah kelas yang umum. Untuk mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mengelola perilaku buruk, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa fungsi dari perilaku buruk tersebut, atau yang lebih sederhananya, apa yang diperoleh siswa dari perilaku buruk tersebut. Meski perilaku buruk siswa kami tampaknya terjadi tanpa alasan, mereka memiliki tujuan. Jika tidak, mereka tidak mungkin akan terjadi begitu saja. Meski beberapa masalah perilaku adalah hasil dari masalah organik atau hipotetik, sebagian besar perilaku buruk berfungsi untuk salah satu dari misalnya dua siswa yang mengerjakan tugas yang disebut sebelumnya. Satu siswa mungkin tidak mengerjakan tugas untuk mendapatkan perhatian kita, sedangkan yang lain mungkin tidak keluar dari tugas karena tugasnya terlalu sulit. Misalnya lebih sedikit masalah yang harus dipecahkan. Arah yang lebih jelas dapat menghilangkan perilaku di luar tugas. Jelas perilaku buruk itu. Kedua itu bertanya, mengapa Anda melakukan ini? Meski kita tergoda, bukanlah ide yang baik untuk bertanya kepada siswa kita, mengapa Anda melakukan itu? Pertama, seringkali siswa tidak mengetahui alasan mengapa mereka berperilaku buruk. Kedua itu kita sering tidak menyukai jawaban mereka. Misalnya dia menjawab, jika Victor bermain di mejanya selama pembelajaran kami dan kami bertanya mengapa, itu mungkin akan berkata karena pembelajaran ini sangat membosankan. Kami tidak akan senang dengan tanggapan itu. Jadi fungsi dari perilaku adalah bertujuan melayani siswa, yaitu apa siswa dapatkan dari itu. Kita lanjut ke tiga, yaitu ketika pendekatan tidak berhasil, coba lebih keras. Ketika pendekatan manajemen tidak berhasil, kecenderungan pertama kita adalah berusaha lebih keras. Misalnya adalah kita paling sering berusaha lebih keras secara negatif. Kami membuat pernyataan yang tidak setuju dengan keras. Meningkatkan konsekuensi lebih banyak hak istimewa. Ini
tidak melakukan apapun untuk mengerjakan perilaku yang sesuai. Alih-alih sikap negatif kita yang meningkat menghasilkan hubungan siswa guru yang terganggu dan meningkatkan kemungkinan siswa kita merasa kalah. Adapun larangan prinsip aturan kelas yang baik, yaitu aturan kelas memainkan peranan penting dalam mengelola kelas yang efektif. Namun aturan saja memberikan pengaruh yang kecil terhadap perilaku siswa. Terlalu sering aturan diposting di awal-awal tahun, tinjauan secara singkat satu kali, dan kemungkinan dipatuh secara minimal. Ketiga, itu terjadi mereka memiliki sedikit atau tidak berpengaruh pada perilaku siswa. Kesalahan yang kelima itu memperlakukan semua perilaku buruk sebagai tidak boleh dilakukan. Ketika siswa berkelakuan buruk, seringkali tampak seolah-olah itu semata-mata masalah motivasi. Kadang-kadang itu benar. Pada kesempatan tersebut kita perlu menguasai untuk perilaku yang sesuai dengan meningkatkannya untuk perilaku yang tidak sesuai. Namun beberapa perilaku buruk disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang tepat, bukan karena kurangnya motivasi. Kami menyebut perilaku ini tidak dapat dilakukan. Cukup sekian yang bisa saya paparkan. Masih banyak lagi kekurangan yang belum kita tahu, tapi saya hanya bisa menjelaskan sampai 5 saja kekurangan tersebut. Cukup sekian